Iya, Pak. Silakan ya, bisa dimulai ya. Iya, baik, Pak. Bentar Pak, ini pengujinya kurang satu ya. Ini Dimas Kurang satu ya? sama saya ya. Oh iya, Pengujinya. waduh, eh kurang ini. Berarti Kooperatif di room yang dosen tadi ada kok Pak? ditarik di room dosen. Ada Pak. Berarti Iya. sing nuker siapa ya? Ngomong Pak Firman lagi ya. Dosen kurang. Dosen pengujinya kurang. Kurang Pak. Saya dan Pak Niam membimbing. Keliru. Astagfirullah. Kok keliru ngapun Jos? Delete for everyone. Ini dosen kurang. Kurang dosen Pak. Saya sama Pak Niam membimbing. Kurang dosen penguji. Pak Hasan itu sakitnya cukup lama ya Pak Agus? Lama Pak, sebulan hampir sama dengan saya. Iya Pak, lama Pak. Di Itu RSAL. juga pas istri saya juga sakit kok itu. Mungkin seminggu setelah betul. istri saya sakit. Iya. Mbak Nita itu bareng suami saya Pak, kira-kira ya. Iya benar-benar. Pak Son Iya sebelumnya. Bu kayak. Nah, masuk itu enggak apa-apa gitu loh, maksudnya posisinya itu hanya ada kan kita teleponan terus sama Bu Susi. Ada apa? Air itu. Terus ternyata COVID kan. Awalnya tuh dipikir paru-paru basah gitu ya. Ternyata COVID. Wah. Di RSAL 2 minggu setahu saya. Terus tampaknya baik-baik saja ya. Pak Ali Ridho waktu kan hari Minggu itu ada doa bersama itu loh, kok masih ada namanya Pak Son. Iya. Loh, kebanyakan ini ya. Sekarang Pak Taufik masuk ini Pak barusan. Lah iya makanya kebanyakan nggak cukup. Iya. Saya Cukup, Pak. saya pengganti, jadi saya bisa keluar. Oh cukup Bu. Bentar Bu. Pengujinya Pak Niam Bu ternyata Pak Taufik pembimbing dan juga. saya. Pak Niam sama Pak Hendri pembimbing. Jadi benar. Berarti Pak Taufik, Bu Wahyu sama Pak Agus ya? Saya, nggih. Oke, lanjut. Monggo terakhir ini. Oh, saya kurang Pak. Nanti ada lagi. Yang tadi di skip itu. Pak? Tadi Helmi putus. Enggak, yang bimbingan saya yang pertama itu putus. Area koneksinya enggak api. Ini sama Jadi Iqbal apa Hilmi? harus diulangi. Yang pertama tadi. Hilmi. Yang pertama tadi itu Alfian Pak. Alfian Hilmi. Iya, Alfian Hilmi, iya. Oke Pak, lanjut. Habis ini Itu Alfian dulu yang Hilmi. ini Pak. Ya oke, makasih monggo, Pak Firman. Silakan. Ayo silakan dimulai Dimas. Oh ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon. My name is Yohanes Dimas Tirta Triwicaksono and my student ID number is 110110181020. In this presentation, I will explain about my final project ideas. My final project ideas is smart relay system with object follower feature. And also thanks to Mr. Ahmad Hendriawan and Mr. Niam Tamami as my advisor for the helps in this preparation
for this final project idea. So for the first topic is about the background of this final project. So shopping is one of the most frequently done by Indonesian, and based on Global Retail Development Index in 2019 from Kearney Consumer Institute, it is stated that the supermarket industry in Indonesia has increased by 10.8% from 2017, indicating that more and more customers are arriving. From shopping activities at the supermarket, pushing a trolley has become the obligation of every customer. However, the activity of pushing the trolley will be difficult for people with disabilities or elderly. So based on the previous slide, what is the purpose of this final project? So the purpose of this final project is designing an automatic control system or intelligent control system for smart trolley that can follow the customer around while shopping. And the benefits that can be obtained is helping customers in need, especially elderly or disabled people that are having trouble to push shopping trolley. And the second one is shorten shopping time, is to speed up shopping activities because customers don't need to pay attention to the trolley. And the third one is make shopping easier, so customers will be more focused on the shopping items and don't have to push the trolley. And in this slide, I'm about to talk about the scope of the problem. The first one is about the object detection. For the specific is user detection when the position is not in front of the trolley, such as on the right or left side of the trolley. And the second one is maximum weight or the maximum load of groceries from customers that can be carried by the trolley. And the third one is maximum speed or the customer's maximum walking speed that the trolley can follow. And the last one is the minimum lighting condition received by the camera. And these are some of the related research from journals and research papers that I use as reference for these final projects. These references mainly talks about image processing and smart trolleys method that were used before. So this is my block diagram for the trolley system. Consists of some components that have different purpose. The first one is camera, is used for capturing the image of user and sending that image to the embedded processor for processing. And then the image is processed to determine where exactly the user is. Based on the information, the embedded processor send command to the driver motor to control the motor for certain movement. And 12-volt EQ battery is used for power source and regulated by UPEC regulator for the embedded processor and camera. And this is the design for the trolley. At the left side is the overall look of the trolley that I designed, and at the top right is the design for the driving components. This is where the motors and driver and IQ battery are. At the bottom right part is the design for the object detection component, consists of the camera and embedded processor. And this is about how the system works in the flowchart. The first thing is user authorization to identify who wants to use this trolley. If succeeded, then the camera starts taking picture and the object detection algorithm detects the user and start to process the data from the image. The process used to determine the distance and direction of the user, and then the output is used to control the trolley's motor to follow the user. And this is the illustration of the trolley when following an object. And the second one is illustration from trolley camera point of view when detecting an object. So the last one is and this is the method that I use for the image detection process. The method is called single shot detector method. So it is a method for detecting objects from image using a single deep neural network. It only using one shot from the image to detect the objects. And this is example how single shot detector works. It can detect multiple objects from the image, and the other one is example of use case that will be used for this final project. So this method will continuously detecting the object target using real-time detection to determine where the objects are, and that object is of course the trolley's user, not the car. And for the reason why I use this method is because according to Google research,
show that using SSD with MobileNet backbone, you solved it with a fast object detection with a small accuracy trade-off compared to the others method. And this is the timeline progress for this final project. The total duration for this final project is planned for 10 months ahead. And this is the end of my presentation. I'm sorry if there are any error or misspell during my presentation, and thank you. Ya, silakan Bapak Ibu memberi masukannya. Monggo. Saya dulu Pak ya. Monggo Bu Ayu. Nah, kamu kan bahasa Indonesia ya sama saya ya. Iya, Bu. Seingat saya tuh ada yang judulnya mirip. Apa itu kamu ya yang untuk mengikuti troli mengikuti orangnya, benar? Iya, Bu. Yang untuk rumah sakit itu bukan? Ya, itu awalnya saya, Bu. Cuman saya ya, ganti orangnya ini. sama. Ya, nggak apa-apa. Saya khawatirnya overlap gitu. Oh, Jadi, iya. ya. Terus waktu itu masalahnya apa ya waktu itu? Ya, Yang kalau di rumah sakit itu ini, Bu, uji coba kondisinya langsung. Iya ya. Terus kalau yang ini supermarket, nah terus gimana caranya kita mendeteksi orangnya itu nanti? Fiturnya apa kira-kira? Moving soalnya ya. Kenapa, Bu? Moving kan ini. Moving ya, nggak diem kan? Oh ya, Pakai moving, Bu. video. Pakai video. Iya, Bu. Langsung real time, Bu. Iya ya, Seharusnya. maksudnya menganalisa video atau menganalisa Menganalisa video. video ya. Iya. Terus saya gini, sudah punya, kamu bikin sendiri apa enggak menganalisa video itu? Untuk Pakai metodenya, Bu. Mm-mm. Untuk metodenya saya pakai yang tadi, Bu. Itu apa? Namanya single shot detector, itu sudah buatan orang, Bu. Jadi saya nanti mau pakai modelnya langsung atau bisa nanti train dari dataset sendiri. Nah, gimana caranya mendeteksi itu gimana? Mendeteksi manusianya, Bu. Iya, soalnya saya punya experience ya ketika mendeteksi barangnya moving itu, videonya itu, terus kan processing di video itu nggak bisa dilakukan. Berarti kan pakai kelompok-kelompoknya optical flow gitu kan? Enggak. Oh, kurang tahu saya, Bu, kalau optical flow. Nah, kalau jalan gimana terusan kalau bergerak gitu? Jadi ini Gimana mencari fiturnya orang di depannya? Bu, langsung kalau yang saya rencanakan itu langsung mendeteksi pakai klasifikasi manusia, Bu. Jadi berdasarkan klasifikasi dari gambar ditangkap kamera itu nanti mendeteksi di manakah orang itu berada. Nah, iya, apa caranya? Ya, Bu. Kan orangnya moving ya, orang bergerak ya. Iya, Bu. Bu, trolinya kan sambil mengikuti, Bu. Jadi Loh, itu loh. Apa caranya troli itu mengikuti orang itu? Kalau kok tahu kalau itu sebenarnya saya, bisa itu ada orang lain yang tiba-tiba deketin saya gitu, atau gimana gitu. ya itu Bu. Memang untuk deteksi manusianya untuk khusus yang spesifik itu masih belum bisa, Bu. Jadi yang kalau misalkan ada orang lain yang nanti terdeteksi, memang nanti di solusinya di flowchart saya tadi itu jika terdeteksi 2 orang nanti Bu, nanti ada peringatan untuk otorisasi ulang, Bu. Jadi supaya tidak tertukar gitu, nanti tidak salah mengikuti orangnya. Fiturnya tuh yang di sini yang nggak nampak ya fiturnya itu karena video ya, saya tahunya tuh di kasus-kasus urusan video itu susah ya, mungkin ada cara sudah kita ini kan mau memastikan jadi gitu kan, kita jalan enggak ada masalah gitu kan. Iya. Nah itu garansi itu enggak ngerti, apakah ada garansi recognize orang yang lagi moving, sementara kita yang nggak moving aja kita sudah susah gitu ya. Bu Wahyu. Bu Wahyu. Gini. Halo. Ya, gini Bu. Ya.
yang untuk video itu mungkin si ini ya, si siapa? Yohanes Dimas ini mungkin bisa tanya ke teman-teman Tekom, Bu. Jadi saya pernah melihat itu ada yang bisa ini, Bu, membedakan. Jadi gini. Jadi memang dia fokusnya di image processing dulu, belum sampai ke trollinya. Jadi misalkan Bu Wahyu gitu ya, berdiri, dia dikenali, pakai kotak aja dikenali. Kemudian nanti ada orang lewat di belakangnya tapi kontras. Kemudian sama persis di belakangnya kemudian lewat. Masih bisa mengenali Bu Wahyu enggak? Kemudian lewat di depannya. Masih terus kemudian pas di depannya kemudian lewat. Bisa tetap mengenali Bu Wahyu atau enggak? Terus habis itu orang yang lewat nanti dibikin sedikit lebih sama. Gitu. Nah itu Sembarang lah, kalau saya sembarang kan cuma pengen menanyakan apakah dia memahami bahwa nanti persoalannya itu di situ gitu aja. Nah, iya itu akan ada masalah di sini nanti. sangat besar Kalau itu orangnya pakai masalahnya. Sangat mudah, betul. enggak mudah, Mas. Betul. Apalagi itu moving. Enggak. Fiturnya kan enggak sama, Pak, kalau moving itu. Iya kan? Iya. Nah, jadi maksudnya tuh gini, kita ini kan memastikan jadi kalau misalnya garansi pembimbing, oh saya sudah tahu Bu caranya, oh berarti saya nggak apa-apa. Saya cuma memastikan, ngerti nggak sih sebenarnya bahwa nanti persoalan terbesarnya itu justru itu gitu. Dan lain-lainnya. Terus kalau dia mau pakai library, berarti library yang moving itu recognize yang moving itu library-nya dipastikan ada, misalnya gitu. Nah itu aja. Terus, kan ini kan proposal toh, sebenarnya kan kita hanya memastikan bisa dikerjakan gitu aja. Iya menurut saya kalau ada jaminan selesai udah nggak apa-apa, udah oke aja. Halo. Iya, Bu. Untuk Itu aja Pak. Mungkin. Oh ya Bu Wahyu. Ya mungkin di apa itu. Jadi gini ya, kalau metode yang saya ajukan metode apa ya? saya SSD, Pak. Ya SSD. Nah SSD itu nanti keluar outputnya dalam bentuk apa sih? Kotak ya. Iya, kotak. Kotak E. Nah terus di kotak E kan di situ kan ada titik tengah kan titik tengah layar ya. Iya. Ya dari titik tengah layar itu kan mestinya nanti bisa dicek tuh orangnya itu dari frame sebelumnya dia bergerak ke kiri atau ke kanan. Bisa tahu? Oh ya, bisa, Pak. Ya itu atau bisa juga pakai optical flow juga bisa sih, yang metode yang sudah umum sebelumnya bisa juga, atau ya per frame tadi, frame pertama dia di sebelah mana dari titik tengah layar kan bisa juga ya kan. Ya itu, jadi itu untuk moving mungkin ada dua pendekatan ya, pakai metode yang sudah ada ya kayak model optical flow itu, atau pakai metode tapi optical flow itu agak ini ya, banyak noise-nya itu kalau saya pernah coba itu. Nah mungkin yang satunya yang frame, karena kan sama bisa ngotai pakai metodenya yang tadi CNN tadi itu kan bisa ngotai. Yang jadi tantangan sebenarnya yang disampaikan siapa tadi ya, Bu Wahyu atau Pak Agus ya, itu ketika ada dua orang itu seperti apa, karena sistem Anda kan mendeteksi kan bukan merecognize ini siapa ya, tapi kan mendeteksi ini ada human apa tidak gitu ya. Nah tantangannya ketika moving berarti kan yang harus pertama kan harus di-recognize dulu ya. Misalkan ada someone dia mau pakai apa itu trolley ini kan dia harus di-recognize. Di-recognize itu dalam bentuk apa? Itu mungkin jadi tantangan ya, bisa dalam bentuk wajahnya, bisa dalam bentuk warnanya pakai baju apa. Ya kan begitu kan? Iya. Atau mungkin patternnya dia pakai apa, sehingga ketika ada mendapati dua orang yang kira-kira sama-sama human, maka tentunya dia harus bisa membedakan itu. Kira-kira sama bisa nggak itu? Kalau yang dengan alur berpikir yang saya katakan ke Anda bisa? Iya bisa, Pak. Ya mungkin dicoba dulu ya itu ya. Soalnya real time Pak, real time itu. Ya oke. Nanti kalau memang ini yang tantangan sulitnya kan real time ya, karena yang kalau kita pakai metode-metode model-model kayak gini CNN dan sebagainya itu sulit sekali mendapati real time. Tapi mungkin bisa dicoba ya pakai, tapi rada larang kayak pakai USB accelerator, semacam kayak chip grafik yang dipasang di USB untuk Raspberry, dia bisa meningkatkan real time ya. Kayak saya nggak tahu, mungkin 2 jutaan mungkin Mas. Ya mungkin bisa dipertimbangkan ya. Ya,
Ya, terima kasih Bu Wahyu, Pak Agus, monggo Pak Agus. Saya yang tadi itu aja Pak, sudah Oh lah. ya, oke. Cukup. Makasih Pak Fir, Pak Taufik. Ya, baik. Jadi ini hampir mirip yang apa disampaikan oleh Pak Agus terkait ini seperti yang pernah diilustrasikan atau pernah dikerjakan oleh Pak Bima ya. Jadi mengenali objek yang lebih dari satu dan bisa hanya mengenali objek yang dituju. Jadi ya nggak tahu nanti silakan Anda diskusikan dengan pembimbing bagaimana teknis mekanismenya karena di sini tantangannya adalah real time. Jadi responsinya ya. Nah, kalau tadi ilustrasi terkait dengan objek yang dikenali dan apabila ada intruder masuk dan itu harus bisa. Nah, ini saya bicaranya di sisi yang lain. Ini kan ceritanya belanja ya, keranjangnya ya. Iya. Trolling ya. Nah, apakah ada mekanisme lain setelah real time dia sibuk real time membaca objek yang dikenali terus-menerus, kemudian si objeknya atau orangnya ini berhenti, maka dia berhenti, kemudian kalau misalkan dia tiba-tiba menghilang, masa dia trolleynya menjadi Muter-muter. muter-muter mencari. Nah, gitu. Itu algoritmanya real time-nya kayak apa? Nah, ini saya membayangkan betul Pak Hendri. Muter-muter golek ya, kayak kehilangan induknya gitu ya. Nah, apakah nanti tiba-tiba dia init ulang gara-gara hilang, init ulang akhirnya objek yang bukan tuannya akan dianggap sebagai tuan berikutnya. Nah, ini yang perlu Anda pikirkan setelahnya. Iya. Gara-gara dia menghilang karena di sebelahnya si yang ini melihat matanya lebih cepat dan itu dia berusaha menjauhi troli, maka dia akan menghilang sesaat terus memasukkan barangnya. Atau nanti ketika dia di depannya troli terus bergeser sedikit hilang, kemudian pusing meletakkan barang dan ketemu lagi next untuk ininya itu gimana? Jadi artinya nggak berhenti mengejar objek, tapi bagaimana antisipasi yang saya utarakan tadi itu Anda realisasikan di plan tugas akhir ini nanti Anda buat gitu ya, sistem plannya nih secara keseluruhan. Ya, mungkin mengejar objek ya. Sistem plannya mungkin juga penting ya, ada beberapa pendekatan sih. Misalkan ini semacam skema saja ya. Skema ketika orangnya itu hilang sementara objeknya itu berada di tengah jalan gitu. Nah, apa yang mesti dilakukan? Misalkan dia minggir, kemudian setelah itu dia berhenti saja karena kalau muter-muter bisa nabrak neng di ya. Mungkin tapi ada action lah ya untuk itu ya. Ya. Atau dia bisa mengenali sampai 360 derajat. Kayak kamera di 60 derajat. Tapi kayaknya yang dulu aja Pak ya. Ya dia punya action. Single view aja Pak, single view aja. Dia pakai action, paling tidak actionnya dia minggir aja dulu sambil tantangan yang dihadapinya itu yang mungkin yang ingin dicapai ya untuk follow human. Follow human-nya ya, tapi akhirnya kalau minggir atau bagaimana actionnya ketika kehilangan objek, berarti keliling dari troli ini harus pintar, entah itu dipasangi sensor-sensor yang mendukung dia tidak melakukan pengerusakan secara tidak massal. Muter-muter kan kalau nabrak vandalisme secara massal membabi buta. Nah itu apalagi kalau di tempat supermarket. Nah ini yang juga bermasalah ya. Nggak apa-apa Pak. Artinya gini, diarahkan saja nanti si Yohanes ini tolong Anda berpikir dulu bagaimana antisipasi yang saya sampaikan ini, kemudian Anda tulis update di proposal, kemudian Anda diskusikan pola pikir Anda itu ke pembimbing. Yang murah ya. Soalnya hilang troli ini kok. Iya, larang kayak lidar atau hilang troli ini. Hilang ya. Apakah pakai US yang harga 50 ribuan itu ultrasonic ya silakan. Artinya array sensor Anda pertimbangkan untuk supaya tidak muter-muter tadi itu, paling enggak ya enggak merusak lah istilahnya. Silakan Yohanes dipikirkan kemudian diskusikan dengan pembimbing. Ya baik ya, Pak. Pak. Pak Hendri, makasih. Ya, makasih semuanya. Hendri, nambah ya, Pak Hendri. Ya, moga Pak. Jadi mungkin Yohanes Dimas, kamu posisi tutup ya, sayangnya ya. Nah, kamu kalau bisa nyoba ke supermarket gitu, kamu coba pahami ya. Kayak apa sih situasi-situasi yang membuat dia itu hilang? Hilang itu kan macam-macam. Karena belokan terus tiba-tiba hilang kan juga bisa. Sementara
trolimu fokusnya masih ke depan, padahal apa yang diikuti itu membelok ke kiri atau membelok ke kanan. Nah, itu kan Oh, juga iya, hilang lagi gitu ya. Artinya mungkin kamu ke sana coba kamu pahami feel yang kamu hadapi itu seperti apa, sehingga nanti yang masukan dari Pak Taufik itu kamu bisa ini deskripsikan. Kalau Jadi, ini ruwet terjadi ya. apa, kalau ini yang terjadi apa gitu. Nah, kamu Minimal gitulah. manuvernya juga harus smooth loh ya. Oh iya Manuver Pak. trolinya harus smooth. Iya. Karena kamu ngambil troli ya. Ya manuvernya harus smooth. Kak Hendri, nanti berkembang Pak, trolinya itu Ono kontrolnya bareng kok. betul. Kontrol Oh, iya. motor ketika kosong dan ketika bertambah 1 kilo, 2 kilo, motornya belum nanti itu Pak. Overweight. Bisa ya, yang jelas bisa diteruskan lagi. Iya. Judul ini masih versinya, bisa Pak. dikembangkan, Ada Pak. Masih bisa versinya. dikembangkan, betul. Ya, betul. kita ya Pak, kita anggap motornya kuat dulu ya Pak ya. Asumsi, nah, silakan. Pokoknya follower targetnya ya silakan. Artinya Iya. ada beberapa versi di sini. Oke. Ya makasih Ya Pak Hendri. masukannya. Dimas langsung ditutup sambil saya tak ngomong Pak Firman ini kurang satu. Oh ya, terima kasih. Terakhir. Ya jadi Pak, ini Pak, saya sedikit aja. Oh iya, Ini Bu. Pak, di revise ya targetnya ya. Supaya nanti Ya. kalau pas yang uji bukan kita semester depan, itu enggak ditanya ini lagi itu. Difixkan targetnya. Kontrak proposalnya dipajam. Biar enggak soalnya wakai iki, Pak. Iki sok tak duwe pacar deh. Sok tua lagi Bahas troli atau bahas follower atau bahas objek nanti itu banyak sekali. Betul, Pak, betul. Apa masalahnya? Lebih banyak ke arah mana dulu gitu. Ya. Kalau saya lihat ini ya. Jangan semuanya. Yo, Direwangi. Ya, oke. Di awalnya di ini ya, Rek ya, di human follow dulu ya. Basisnya sih troli. Ya, tapi nanti trolinya difixkan. Terus Ya, yang nggak ya, ada oke. hubungannya itu jangan dituliskan supaya kita nggak punya khayalan bertanya macam-macam. Pak Taufik, troli muter-muter mana? Ya ini. oh ya. Itu ya. Kok melebar trolinya dimensi troli keranjang apa troli kayak model Superindo itu? Grosir sing ruwet iku. Khayalannya kayak gini lek mengambang ngono iku. troli Sakinah. Muter-muter kayak iku Rek. Kayak motor Rek. Kayak gimbal. Ngikuti Iya. petunjuknya. Ya Pak, sampun. Itu Ya, aja. ya Bu. Ya makasih Bu. Ya. Saya ditutup Rek ya. Saya coba cari Pak Firman dulu. Oh ya. Pak Firman. Jadi terima kasih atas sudah Oke, mendengarkan presentasi saya. Ya. Terima kasih pada penguji dan Pak pembimbing. Fir. Saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Salam. Saya izin live dulu ya. Ya, Yohanes, semangat. Ya, terima kasih Selamat Pak. Alfian. Terima kasih Bu. Ya. kita kayaknya yang paling terakhir ya. Acur. Acur. Acur.